Sementara ini kita membuka keran gitu, membiarkan untuk beberapa angkutan untuk masuk di situ, walaupun mungkin belum secara terpola ya. Itu yang disebut maju tadi, caranya, metodenya menggunakan hal yang baru. Walaupun pelayanannya mungkin ada yang ekonomi, ada yang Asia, ada yang super eksekutif segala macam. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Tabi pun. Gimana kabarnya Tubabaku? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Ya Tubabaku, masih bersama saya Anggi Putri Magista dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Di sini saya masih bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bang Barat, yaitu Bapak Ahmad Zulkifli, SOS MT ya Pak. Oke, gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Mbak Anggi, Mbak Anggi dan semua rekan-rekan yang ada di podcast Tubabaku, selamat siang ya, salam sejahtera. Begitu juga untuk bagi para pendengar. Semoga hari ini semua berbahagia. Bapak sudah sarapan Pak? Sebentar lagi makan siang Mbak Anggi. Mau sarapan sudah. Oke, berarti mau semangat ya Pak ya? Semangat pasti. Alhamdulillah, semangat terus pokoknya. Tubaba, semangat. Siap Pak. Peringatan Harhubnas bukan semata-mata untuk mengenang hari kelahiran atau ulang tahun suatu organisasi serta lembaga di bidang perhubungan nasional, namun lebih merupakan sebuah momentum untuk mengingat kembali suatu peristiwa bersejarah di bidang perhubungan yang memberikan inspirasi atau motivasi bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tujuan efisien dari segi waktu dan biaya. Harhubnas menjadi bagian daftar hari penting nasional dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dari 4 sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang terintegrasi dalam mewujudkan konektivitas di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Menhub untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan berkomitmen terus meningkatkan kualitas dan daya saing SDM transportasi yang saling bersinergi dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat di seluruh Indonesia. Oke Pak, pada tahun 2024 ini kan Dinas Perhubungan mengambil tema Transportasi Maju Nusantara Baru. Nah, kira-kira apa sih Pak arti dari tema tersebut Pak? Oke, terima kasih Mbak Anggi dan para pemirsa sekalian, para pendengar Tubabaku podcast. Jadi, ulang tahun perhubungan itu diperingati secara nasional setiap tanggal 17 September setiap tahunnya. Yang kebetulan pada tahun ini memberi tema Transportasi Baru Nusantara Baru. Tema itu merupakan tema secara nasional ya. Kita selaku aparat perhubungan di daerah mengikuti tema tersebut, yang intinya tentunya pihak kementerian berharap bahwa transportasi itu terus bergerak maju, terus berinovasi, berkolaborasi, bersinergi. Harapannya terjadi peningkatan pelayanan yang tentunya outputnya adalah Nusantara atau negara Indonesia yang lebih baik ke depannya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu mungkin maksudnya. Gitu. Oke Pak. Nah, melihat dari lingkungan Tubaba sendiri nih Pak, apakah sudah ada kemajuan transportasi Tubaba di tahun 2024 ini Pak? Kalau bicara transportasi di Tubaba kan tadi sudah secara pembukaan disebutkan kan, ada udara, laut ya, kemudian darat dan kereta api. Tapi untuk Tubaba ini mungkin kita dua ada, yaitu darat dan darat juga sungai dan danau. Nah, terkait dengan darat ini sendiri memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Seperti saya sampaikan tadi, kita perlu berkolaborasi, bersinergi. Salah satunya berkolaborasi terkait dengan penyediaan jalan ya. Jalan itu harus terhubung antara daerah dengan satu daerah lain. Nah, itu kan fungsi dari OPD-OPD lain. Kemudian tentunya perhubungan nanti bila jalan-jalan sudah terbentuk, mereka akan menggandeng pihak-pihak lain untuk bersinergi, antara lain dalam hal ini mungkin
perusahaan-perusahaan angkutan umum untuk masuk ke daerah-daerah tersebut. Iya. Sehingga dengan kolaborasi dan sinergi tersebut, ya tadi kita harap pelayanan bagi masyarakat Tubaba bisa terlaksana dengan baik dan tentunya meningkat dari tahun ke tahun. Gitu. Oke, Pak. Terus kalau dilihat dari tema kita nih, Pak, itu kan transportasi maju Nusantara baru, yang artinya di dalamnya itu ada beberapa sektor, Pak, seperti perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang lebih maju, kayak lalu lintas, angkutan jalan, pelayaran dan sungai, jaringan transportasi. Nah, kalau untuk lalu lintasnya sendiri, Pak, itu di Tubaba itu bakal dibangun nggak, Pak? Seperti saya sebutkan tadi ya, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus berkolaborasi dan bersinergi. Jadi untuk Tubaba ini, jaringan-jaringan jalan yang sudah ada, sudah terbentuk, nah kita upayakan dilayani oleh angkutan umum. Nah cuman kan masalahnya saat ini kan, angkutan umum itu kalau dia tidak diberikan subsidi, tandanya kan dia mengejar keuntungan, profit oriented. Nah tentunya bicara demand dan supply. Nah terkadang supply diberikan, demand belum cukup, sehingga tidak benefit secara cost ratio. Oleh karena itu kita untuk sementara ini kita membuka keran gitu, membiarkan untuk beberapa angkutan untuk masuk di situ, walaupun mungkin belum secara terpola ya, belum secara timetable yang baik ya, tapi yang penting mereka bisa melayani dulu. Contoh misalkan dari Bandar Lampung menuju ke Tubaba gitu. Kita buka seluas-luasnya untuk beberapa sektor masuk di situ ya. Salah satunya Damri. Oke. Kalau untuk pelayaran di sungai besar di sini itu kan ada W kanan dan W kiri, Pak. Nah, itu sistemnya bagaimana, Pak? Sistem pengembangannya? Kalau untuk angkutan sungai ya, kita memang memiliki beberapa dermaga ya. Memang dermaga itu fungsinya tentunya untuk menunjang dari aktivitas angkutan sungai dan danau. Tapi kan memang kita terkendala debit airnya terlalu berfluktuasi ya. Kadang-kadang kalau musim kemarau bisa turun 1-4 meter. Dan itu menyulitkan bagi perahu, katakan kapal-kapal di bawah 7 GT untuk mengakses dermaga tersebut. Oleh karena itu kita sedang berupaya bermohon kepada pemerintah pusat agar dapat diberikan bantuan halte sungai di 3 titik yang ada di Tubaba, yaitu di Karta, kemudian Gedung Ratu, dan di Panaragan. Nah itu kita mudah-mudahan kalau itu terrealisasi, sehingga debit air tadi naik turunnya tidak terlalu berpengaruh kepada nelayan, katakanlah pengguna angkutan sungai dan danau, kapal-kapal di bawah 7 GT, sehingga mereka walaupun dia kemarau tetap bisa dipakai. Nah kalau memang sudah dermaga yang dibantu halte tadi sudah berjalan dengan baik, kita harap nanti ada tumbuh untuk ibaratnya lebih pesat angkutan sungai dan danaunya yang menggunakan sungai-sungai tersebut. Oke. Nah tadi kan Bapak sempat menyinggung bekerja sama dengan Damri tuh, Pak. Nah, dilihat dari situ, ada nggak sih Pak kaitan dengan transportasi publik antar kota, yaitu salah satunya dari Damri? Apakah ada rute terbaru Pak dari transportasi bus Damri itu sendiri? Ya memang untuk tahun 2024 ini kita launching rute baru ya. Rutenya bisa dikatakan rute baru karena itu perpanjangan sebenarnya. Kalau kita dulu punya rute dari Pasar Pulung ke Gambir ya, melalui Bandar Lampung. Nah, tahun 2024 ini mungkin belum nyampe 2 bulan ini ya, kita panjangkan dari unit 2 ke Pulung, Bandar Lampung dan Gambir. Jadi dia bisa dikatakan rute baru, bisa dikatakan juga perpanjangan rute yang sudah ada. Oh, gitu ya Pak. Terus kalau ada nggak sih Pak usaha atau langkah-langkah untuk menekan jumlah penumpang transportasi antar kota itu Pak? Ya kalau bicara langkah-langkah itu memang itu mesti ada upaya bersama ya. Kita minta kepada si operator penyedia untuk selalu meningkatkan armada busnya, meningkatkan pelayanannya, meningkatkan tata cara sopan santun etika dari para pengemudinya. Dengan demikian kita harapkan nanti timbul suatu image bahwa bis tersebut baik. Kemudian tentunya dari sisi ekonomi kemasyarakatan juga kita harapkan sudah ada pelayanan Damri, kita himbau melalui
Pemda, melalui media-media agar menggunakan angkutan umum. Karena kalau mereka tidak menggunakan angkutan umum, penumpangnya tidak bertambah sehingga load faktornya rendah. Load faktor rendah, mereka tidak untung, tidak benefit, ujungnya mereka tidak bisa meningkatkan pelayanan. Jadi itu memang berkaitan. Makanya pada saat ini, podcast ini saya himbau, ayo masyarakat Tubaba, gunakan angkutan umum yang sudah ada, khususnya angkutan yang sudah kita siapkan, yang memang pelayanannya sudah kita anggap sangat mumpuni ya. Untuk itu dalam hal ini kita gandeng operatornya Damri untuk saat ini. Bukan tidak tutup kemungkinan ke depan kita akan tambah operator lain, tapi kita harus lindungi dulu supaya mereka bisa eksis. Yang lain kita buka keran itu, tapi mereka mungkin menunggu, kadang-kadang menunggu penumpangnya baik dulu, demandnya bagus dulu. Kalau Damri kan berani untuk rugi dulu gitu, karena dia milik pemerintah. Gitu. Tadi kan dijelaskan bahwa ke Damri itu kita ke Balam, ke Gambir ya Pak. Nah, mau ada niatan gitu nggak Pak, planning untuk Damri ke Bali atau Damri ke Padang atau kemana gitu Pak? Jadi kan Damri itu kan operator BUMN ya. Dia trayeknya seluruh Indonesia itu. Tapi kalau kita mengkhususkan Tubaba ke Bali, nanti dia nggak cukup penumpangnya. Jadi mungkin untuk saat ini ya, dari Tubaba, kemudian ke Bandar Lampung, ke Gambir, yang tujuan Jakarta. Kalau dia mau ke Bali, dia bisa transit di Bandar Lampung, dia bisa gandeng bis Damri yang ke Bali. Itu lebih efisien daripada membuka trayek sendiri. Berarti harus dipotong dulu ya Pak di tengah jalan itu? Nggak dipotong ya, memang sistem seperti itu. Jangankan Damri ya, untuk sekelas pesawat pun begitu. Kalau kita misalkan mau ke Medan, biasanya kan transit Jakarta dulu, nggak langsung dari Bandar Lampung ke Medan. Nanti penumpangnya cuma 2, nanti rugi pesawatnya. Iya. Terus kalau untuk mengenai transportasi maju tuh Pak, apakah bus ekonomi selain Damri juga termasuk kategori transportasi maju? Dan kalau misal itu termasuk transportasi maju, apa alasannya Pak? Maju itu kan bukan hanya menyangkut busnya ya, cara penerapan pembelian tiketnya. Kalau dulu mungkin kan kita mungkin belinya harus ke pool ya, harus mesen lewat orang. Mungkin sekarang dengan aplikasi-aplikasi yang ada, cukup by phone mereka bisa pesen, walaupun pelayannya ekonomi. Contoh kapal penyeberangan ya, Bakau Merak ya, kan ada yang ekspres, ada yang biasa. Tapi pesannya tetap pakai aplikasi. Nah, itu yang disebut maju tadi, caranya, metodenya menggunakan hal yang baru. Walaupun pelayanannya mungkin ada yang ekonomi, ada yang Asia, ada yang super eksekutif segala macam. Nah, kalau dilihat dari teknologi sekarang tuh Pak, tentang pemesanan tiket itu kan sekarang itu kan teknologinya udah semakin maju itu Pak. Nah, kita kan bisa pesan tiketnya melalui mobile phone. Nah, apakah akses Damri Tubaba Jakarta sudah dapat diakses melalui aplikasi Pak, pemesanan tiketnya? Seingat saya sudah ada ya, di Play Store ada namanya Damri App ya. Karena kita tekankan terus supaya perusahaan-perusahaan tersebut ya meningkatkan diri. Tapi menurut saya Damri pasti sudah mempersiapkan itu, karena kalau dia tidak mempersiapkan itu, dia tergilas oleh kemajuan zaman. Sekarang kita pesan hotel aja ya, nggak perlu kita kalau dulu kan mungkin tolong teman pesenin, kalau sekarang bayar Traveloka contohnya ya. Kalau Damri setahu saya ada namanya Damri App. Oh begitu Pak. Kalau untuk tarifnya nih Pak, tarif Tubaba Jakarta itu dapat berapa ya Pak? Seingat saya itu, kalau saya tidak salah sekitar 300 sampai dengan 3,5 itu, antara kisaran itu. Sampai 3,5, sekitar 340, 330 lah itu. Itu menempuh berapa hari Pak? Oh enggak, kalau berangkat dari sini sore, subuh udah nyampe Gambir. Oh iya. Karena kan dapat dilihat kalau misal Damri itu ada 3 kelas ya Pak ya, ada kelas bisnis, eksekutif, dan royal itu. Nah terus kalau misal bis Damri ini dari Tubaba ke Jakarta itu termasuk kelas apa Pak? Eksekutif biasanya. Eksekutif. Ya, kalau royal tuh dia berangkatnya dari Tanjung Karang. Eksekutif. Untuk jadwal keberangkatan Tubaba Jakarta itu pukul berapa Pak? Sore tadi ya Pak? Kalau jadwal yang terbaru itu berangkat dari unit 2-nya sekitar jam 3 ya. Jam 3, jam 3 setengah 3.
Nanti di Pasar Pulung itu sekitar jam 3:30. Jadi dari Pasar Pulung berangkatnya 3:30 sore. Sore, oke. Kalau kita ke Jakarta itu pool pemberhentiannya di mana, Pak? Di Gambir kah, Kemayoran, atau pool lain? Untuk Jakarta di Gambir. Di Gambir. Itu nggak ada pool pemberhentian lainnya, Pak? Jadi pool itu kan terikat kepada jaringan trayek yang mereka dapatkan izinnya kan. Seingat saya izinnya mereka ke Gambir gitu. Harhubnas itu kan Hari Perhubungan Nasional ya Pak ya, dengan tema Transportasi Maju Nusantara Baru. Nah, dengan tema itu Pak, apakah ada planning kemajuan untuk Tubaba seperti pembuatan terminal atau yang lainnya Pak? Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi kan, itu kan lebih kepada mindset kita untuk ditingkatkan pikiran kita bahwa transportasi itu berkelanjutan, harus dibuat sedemikian rupa dalam kategori apapun, termasuk pelayanannya. Tapi kalau terkait dengan di Tubabanya sendiri, saya pikir ya, kita harus bersama-sama, kolaborasi dan sinergi kata kuncinya, walaupun berhubungan sebagai stakeholder utamanya. Tapi kalau contoh misalkan jalan tidak terhubung, gimana mau kita siapkan angkutan? Oleh karena itu, kita harus bersama-sama, berkolaborasi dan bersinergi. Nah, kalau untuk tiketnya itu Pak, tiketnya itu kalau dari Damri sendiri bisa di reschedule nggak Pak? Kalau misal untuk jadwal keberangkatan Damri Tubaba dari Tubaba ke Bandar Lampung itu kan pukul 16. Nah, itu kita bisa nggak sih Pak kayak ganti hari besok gitu? Karena di hari itu kita kayak ada sesuatu gitu, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya sebenarnya itu mungkin di aplikasinya ada ya itu ya. Saya tidak terlalu detail ya urusan itu ya, tapi saya pikir nggak mungkin lah Damri ibaratnya mau merugikan masyarakat, ibaratnya kalau ada tiba-tiba reschedule. Tapi biasanya sih seperti aplikasi lain mungkin ada potongan, yang saya kurang begitu paham di situ. Nah, kalau yang tadi Bapak jelaskan itu kan Damri dari unit 2 berangkatnya sore Pak, jam 3-an dan nyampe Pulung sekitar jam 4-an, setengah 4. Nah, itu kan keberangkatannya sore ya Pak, dan nyampe ke Jakartanya subuh. Nah, ada nggak sih Pak kayak keberangkatan pagi biar nyampe sananya kayak malam gitu? Untuk sementara ini baru itu pelayanannya. Tapi kalau memang nanti pangsa pasar menghendaki mintanya pagi, ya kita akan suarakan ke pihak manajemen. Nah, tapi kan kalau sekarang kan biasanya kan sore, karena mau nyampe Jakartanya pagi, mau belanja, mau kerja kan gitu. Gitu ya Pak. Terus kalau untuk mahasiswa sendiri tuh Pak, kan mahasiswa banyak tuh yang kadang pulang kayak Sabtu Minggu gitu. Nah, kalau misal seandainya mahasiswa itu naik Damri, apakah ada potongan sedikit gitu Pak? Kalau dia ke Bandar Lampung, dia tarif ke Bandar Lampung, nggak mahal itu. Kalau nggak salah mungkin 50 ribuan kayaknya itu. Lebih murah daripada travel yang dalam tanda kutip tidak berizin yang 100 ribu kan. Lebih banyak itu gitu. Terus dapat snack gitu nggak Pak? Kalau misal kita dari Tubaba ke Balam atau Balam ke Tubaba? Oh, snacknya ini sebelum naik beli dulu, dibawa kan di Pasar Pulung banyak snacknya. Bawa sendiri ya Pak jadinya? Gitu ya. Jarang lah kalau perjalanan dalam kota ada snack. Oke Pak, terima kasih sebelumnya. Tadi kan kita sudah banyak berbincang-bincang tentang transportasi maju di Tubaba, dan harapannya semoga Tubaba ini semakin maju dan berkembang ya Pak ya. Amin. Kita berharap selalu begitu. Oke. Mungkin dari Bapak ada closing statement Pak untuk Tubaba agar maju? Ya mungkin dari saya ya sama seperti apa yang dihimbaukan dari pihak Kementerian Perhubungan secara nasional, bahwa kita berharap bahwa transportasi tersebut dimanapun itu berupaya tentunya bagi para pelakunya, stakeholder untuk meningkatkan pelayanannya. Kenapa? Kita berharap dengan peningkatan pelayanan tersebut dia akan memberikan efek kepada perekonomian dan tentunya akan menciptakan Indonesia yang kita harapkan, Indonesia baru menurut ya itulah mungkin istilah seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tubabaku yang telah senantiasa menyaksikan program Dialektika pada siang hari ini. Tubaba, the goodness of Tubabaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.